Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufiknya kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hambanya untuk beribadah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, kita teruskan pembahasan tentang salat. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang wajibnya dalam salat. Sehingga pada malam ini insya Allah kita akan bahas tentang sunnah-sunnah dalam sholat. Ya. Sebelum kita masuk apa saja sunnah dalam sholat, maka kita perlu ketahui dahulu bahwa yang dimaksud dengan sunnah-sunnah sholat di sini adalah aqwalun wa af'alun yustahabul ityanu biha fi sholat, yaitu ucapan ataupun gerakan yang disunnahkan untuk dikerjakan di dalam sholat, sehingga yuthabu fa'iluha, akan diberi pahala pelakunya, wala tubtilu sholatu bitarkiha walau amadan, dan sholatnya tidak batal jika ditinggalkan meskipun dengan sengaja. Jadi ada perkara-perkara yang dimana meskipun ditinggalkan tidak dikerjakan, maka tidak membatalkan sholat kita meskipun itu sengaja. Wala yushra'u bitarkiha sujudu sahwi, dan juga tidak disyariatkan meskipun meninggalkannya dengan menggunakan sujud sahwi. Jadi begitu. Jadi tidak ada sujud sahwi meskipun kita meninggalkannya. Baik. Kemudian di sini disebutkan wal yu'lam anna fi hadzal bab umurun majma'an 'alaiha la manduhatan 'anil ityani biha. Perlu diketahui bahwa dalam bab ini perkara-perkara yang majma' 'alaiha, perkara-perkara yang telah disepakati, la manduhatan 'anil ityani biha. Ya. Yang dimana di sini tidak ada larangan baginya ataupun celaan baginya dari orang-orang yang mengerjakannya. Wa umurun ukhra ikhtalafal ulama fiha, dan ada perkara-perkara yang nanti masih diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Sehingga nanti di sini akan kita jelaskan apa saja sih yang diperselisihkan. Ya, tentunya yang paling banyak di sini adalah yang telah disepakati oleh para ulama. Baik. Jamaah rahimakumullah. Nah, adapun sunnah-sunnah yang akan kita bahas tadi dari definisinya saja, yaitu yang kita bahas adalah baik itu qauliyah maupun fi'liyah. Dua-duanya akan kita bahas. Dan yang pertama yang kita bahas adalah sunnah-sunnah qauliyah. Taib. Dalam sholat itu ada yang sifatnya sunnah dari qauliyah ataupun dari ucapan atau doa-doa. Di antaranya yang pertama adalah al-qira'atu ba'dal Fatihah, yaitu membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Ya. Ini di ar-raka'ataini al-awwaliyaini, di 2 rakaat yang pertama. Jadi 2 rakaat yang pertama itu tidak hanya Al-Fatihah yang dibaca, tapi juga surat yang lain. Tapi surat lain ini sifatnya sunnah. Andaikan pun misal orang lupa tidak membacanya, dia hanya membaca Al-Fatihah saja, maka sholatnya tetap sah, tidak batal. Begitu ya.
Tayyib. Kemudian yang kedua adalah adzikru fir ruku'i bima ya'ti, yaitu zikir ketika ruku'. Bacaan ketika ruku' ini sunnah qauliyah. Ini bacaannya banyak Pak, modelnya ya. Kalau dalam riwayat Imam Muslim dicontohkan Allahumma laka raka'tu wa laka aslamtu wa bika amantu. Khusya'alaka sam'i wa basari ya. Kemudian wa mukhi wa idhami wa usbi ya. Jadi itu, ini doa yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Gitu. Kemudian ada doa lain dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW ketika ruku'. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini doa dibaca Rasulullah setelah turun surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Jadi ayat ini yang terakhir dalam surat An-Nasr ini yang menjadikan Rasulullah yang biasanya membaca subhana rabbiyal azim dalam rukuk dan subhana rabbiyal a'la dalam sujud diganti dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi boleh kalau kita mau ngambil subhana rabbiyal azim ketika rukuk atau membaca ini juga diperbolehkan. Gitu. Kemudian lafaz doa yang lain selain itu, ini riwayat Imam Muslim. Nabi mengajarkan subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun Qudusun Rabbil Malaikati Warruh ya. Ini boleh juga ketika kita ruku ya. Kemudian contoh yang lain ya, ini seperti dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasai. Nabi pernah mencontohkan Subhana dil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Nah, ini diantara doa-doa rukuk yang bisa kita gunakan, atau ya yang sering kita bacalah subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi gitu. Jadi bebas ya. Jadi kalau ada orang yang kalau kedengaran di samping kita kok bacanya kok subuhun kudus rabbul malaikati warruh ya, ada nasnya, ada dalilnya. Begitu. Itu yang kedua, zikir ketika ruku'. Kemudian yang ketiga adalah az-zikru ba'dal qiyami minar ruku' wa ba'da rabbana lakal hamdu. Jadi bacaan i'tidal setelah membaca rabbana lakal hamdu ini sunnah. Ya. Tambahannya apa? Tambahannya bisa mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlu tsana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani ala ma Allahumma la mani alima atait wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Panjang Pak ya? Panjang. Ya, jadi gitu. Ini riwayat Imam Muslim. Jadi boleh membaca itu setelah Allahumma rabbana lakal hamdu. Gitu. Ataupun ditambah yang hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu juga boleh. Kalau enggak bisa panjang ya yang pendek saja. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu juga boleh. Ya, jadi tambahannya ini masuk ke dalam sunnah qauliyah dalam sholat. Baik. Kemudian yang keempat adalah adzikru fi sujudi bima ya'ti, yaitu doa ketika sujud. Ini hampir sama dengan ketika rukuk ya. Kalau rukuk kan yang pertama tadi Allahumma laka raka'tu. Kalau di sini Allahumma laka sajadtu. Ya Allah, kepadamu aku sujud ya. Dan denganmu aku beriman, wa bika amantu. Wa laka aslamtu, dan kepadamu aku berserah diri. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini boleh tambah itu.
Ya. Ini seperti yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi ada, ya, Imam Muslim meriwayatkan ini. Atau contoh doa yang kedua ya tadi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Begitu. Dan sama dengan subuhun kudusun dan subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Jadi ini contoh-contoh dari doa-doa ketika sujud, begitu. Ya. Baik. Kemudian ada perintah dalam sujud itu untuk memperbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa amma sujudu fajtahidu fid du'a faqamina an yustajaba lakum. Dan adapun sujud, maka sungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa. Ya. Karena bisa jadi dalam sujud kita pasti akan diterima, diijabahi setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah. Ya. Jadi maknanya adalah perbanyak untuk berdoa ketika sujud. Jadi tidak ada batasan, Pak. Maksudnya tidak ada batasan bahwa memperbanyak sujud itu di sujud yang terakhir, tidak. Setiap sujud perbanyak berdoa. Karena memang keadaan dekatnya hamba dengan Rabb-nya itu ketika sujud. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih wa huwa sajid. Jadi keadaan seorang hamba yang dekat dengan Allah, dengan Rabb-nya itu ketika dia dalam keadaan sujud. Begitu. Ya. Jadi perbanyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, doa baina sajadatain, yaitu doa antara dua sujud, yaitu ketika duduk, ya. Kalau yang enggak hafal panjang, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, ya. Kalau enggak mau panjang, ya doa saja rabbighfirli sudah. Itu dibolehkan, ya. Dibolehkan. Ini sebagaimana riwayat Imam Abu Dawud dan Nasai. Begitu. Ya. Jadi simpel, singkat. Ya. Kemudian yang keenam adalah bersolawat kepada Nabi SAW baik setelah tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Ini masuk ke dalam sunnah. Sebagian ulama, ya, di tasyahud akhir hukumnya wajib. Tapi dalam tasyahud awal maka tidak diwajibkan. Makanya meskipun kita membaca di tasyahud awal sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh saja sudah boleh. Ya, begitu. Tapi lebih baiknya diteruskan. Kurang sholawat saja, tinggal sholawat, ya kan, kita dapat pahala, gitu. Ya, jadi bersholawat, ya, kepada Nabi SAW baik setelah tasyahud awal dan akhir. Di sini hukumnya sunnah, gitu. Baik. Kemudian yang ketujuh adalah ad-du'a ba'da tasyahudil awal wa tsani. Doa setelah tasyahud awal dan tasyahud yang kedua. Ya. Di sini fa amma ba'dal awal, adapun setelah tasyahud awal, liqaulihi, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan, idza qa'atum fi kulli rak'ataini, jika kalian duduk setiap 2 rakaat, faqulu, maka bacalah at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma liyattakhira ahadukum minad du'ai a'jabahu ilaihi falyad'u rabbahu azza wa jalla. Kemudian berdoa. Boleh berdoa, ya. Kemudian berdoa apa aja yang kita inginkan, begitu. Adapun setelah yang kedua, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir falyata'awwad billahi min arba'a. Jika salah seorang dari kalian selesai tasyahud akhir, maka hendaklah berlindung kepada Allah dari 4 hal. Pertama dari adab jahanam,
kedua dari azab kubur, ketiga dari fitnahnya hidup dan fitnahnya hidup dan mati, dan yang keempat adalah dari keburukan al-masih ad-dajjal. Begitu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Begitu ya. Berlindung kepada Allah agar supaya tidak mendapat azab jahannam dan azab kubur. Ya, fitnah hidup dan mati itu ujian. Yang disebut fitnah itu ujian, Pak. Jadi makna fitnah itu banyak. Ada sekitar 40 makna fitnah yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi fitnah itu bukan tuduhan. Ya, tidak semua arti fitnah dalam Quran itu tuduhan. Ente fitnah ente ya itu, apalagi pakai P. Ya, maknanya sudah beda. Ya, jadi fitnah itu maknanya banyak. Bisa makna al-ibtila, ibtila itu adalah ujian. Bisa bermakna syirik. Seperti contohnya wal fitnatu asyaddu minal qatli. Nah, ini sering dijadikan dalil fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, padahal makna fitnah dalam Al-Qur'an ini adalah kesyirikan. Memang kesyirikan itu dosanya lebih besar daripada dosa membunuh. Dan itu bukan maknanya asyaddu itu lebih kejam, tidak. Maknanya lebih besar dosanya. Gitu. Lebih besar dosanya daripada dosa membunuh. Jadi banyak makna fitnah. Makanya fitnatil mahya wal mamati, jadi ujian hidup dan ujian mati. Ujian hidup kita tahulah, ujian hidup. Ujian kematian ada yang mentafsirkan yang dimaksud kematian ini saat sakaratul maut itu ujian. Ataupun ujian kematian ya ketika kita berada di alam barzakh. Begitu. Kan ujiannya banyak. Wa min syarril masihid dajjal, dan dari buruknya al-masih ad-dajjal. Ya. Al-masih itu ada dua. Al-masih Isa dan al-masih ad-dajjal. Kenapa dajjal itu disebut al-masih? Di antaranya adalah li'annahu yamsahul ardh. Sebab kenapa dajjal itu disebut al-masih juga? Al-masih itu maknanya masaha. Diambil dari masaha, artinya menghapus. Ya. Nah, kenapa dajjal itu disebut al-masih? Karena berjalannya dia itu seperti menghapus bumi, menyapu bumi, saking kencangnya luar biasa. Maka disebut al-masih ad-dajjal. Wallahu a'lam. Baik. Waqad thabata ad'iyatun ukhra baina tasyahhudi wa taslimi. Ada doa-doa yang lain antara setelah mengerjakan tasyahud, membaca tasyahud dan sebelum salam. Ada beberapa doa yang dicontohkan seperti doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq. Doanya Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah zalim kepada diriku sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak. Ya, wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang dapat memberikan ampunan dari dosa-dosa yang aku perbuat kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan min indik, dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan kasihanilah ataupun sayangilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Begitu. Ya. Itu doa tambahan yang bisa kita baca sebelum salam. Atau contoh doa yang kedua, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Ya Allah, ampunilah apa yang telah aku lakukan. Ya. Apa yang telah aku lakukan dan apa yang aku ingin kerjakan dari keburukan.
Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan ampunilah dari segala dosa yang aku sembunyikan. Ya. Dan dosa yang aku tampilkan. Ya. Menyembunyikan dosa itu hal yang sudah biasa. Yang luar biasa itu menampakkan dosa. Begitu. Ya. Ya. Jadi bagus menyembunyikan apa menampakkan? Yang gak ada bagusnya namanya dosa. Namanya dosa itu baik disembunyikan maupun dilakukan terang-terangan sama saja. Tapi saking cintanya Allah, terkadang saya sendiri heran, Pak. Dalam banyak nas yang ada, kan kita tahu bahwa dosa itu kan yang kita lakukan bentuk kedurhakaan kita kepada Allah, kan, bukan kepada manusia, kan? Gitu. Tapi kenapa dari dalil-dalil yang ada itu, orang yang menampakkan dosanya di hadapan manusia itu lebih besar dan lebih bahaya dibandingkan dia yang menyembunyikan dosanya. Ya. Padahal baik itu ditampakkan maupun disembunyikan, yang menilai siapa? Allah. Orang dia melanggarnya sama Allah kok, bukan sama makhluk, kan. Contoh, ada orang minum khamar. Ya. Siapa yang dirugikan? Dirinya sendiri. Siapa yang dilanggar? Allah. Ya kan? Kenapa bisa ada hadis yang muncul dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku akan diampuni kecuali yang terang-terangan dalam dosa. Kan gitu. Ya, begitu. Makanya saya katakan tadi bahwa menyembunyikan dosa itu sudah biasa. Tapi kalau sudah menampakkan dosa itu ya sudah luar biasa. Gitu. Makanya dicela dalam Al-Quran apa? Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna minal qaum. Dia malu-malu berbuat dosa dari manusia. Tapi kok bisa dia enggak malu berbuat dosa dari Allah? Allah tahu dia. Dimanapun dia berada, dalam tembok yang kekar, yang kokoh, berada di bawah tanah ruangan yang tidak ada satupun orang tahu, Allah Maha tahu. Ya. Mau berada di manapun Allah akan mengetahuinya. Jadi begitu luar biasanya Allah itu cinta kepada hambanya. Maka terkadang saya juga berpikir begitu, Pak. Ya, yang dicela itu dosa yang dilakukan terang-terangan. Padahal seharusnya yang dicela itu dosa yang sembunyi-sembunyi. Kenapa? Kalau dia tahu Allah itu Maha melihat, harusnya dia tidak berbuat dosa, kan? Ya. Ngumpet dari manusia, nggak apa-apa lah. Ini kan termasuk bagian daripada apa? Daripada menghina Allah. Tahu Allah melihat, kok bisa saja dia berbuat dosa. Ya, begitu. Makanya doa ini cocok nih kita mohon kepada Allah, Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu, dan dosa yang aku berlebih-lebihan dengannya, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan tidaklah engkau lebih mengetahui apa yang ada pada diriku. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkaulah al-muqaddim, engkaulah al-muakhir, ya Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Nah, ini contoh doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Itu. Baik, insya Allah kalau ada kesempatan minggu depan saya bagikan ininya, Pak, lembarannya, doa-doanya sama ini terjemahannya, insya Allah. Baik, kemudian yang ke-8 ya dari sunnah-sunnah qauliyah adalah at-taslimatu tsaniyah. Sepakat kan pada pembahasan pertama dulu di antara rukun ataupun wajibnya sholat itu adalah salam yang pertama. Yang kedua adalah sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini masuk ke sunnah. Gitu.
Kemudian yang kesembilan, ya, yang terakhir termasuk sunnah qauliyah adalah zikir dan doa setelah sholat. Apa saja sih yang ma'thurah? Ma'thurah itu artinya ma'thur dari kata athar. Athar itu tartibnya yang ada haditsnya, yang ada dalilnya. Ya. Ya. Pertama adalah diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Man sabbaha fi duburi kulli salatin thalathan wa thalathin." Barang siapa yang bertasbih setelah salat 33. Wa hamidallahu thalathan wa hamidallaha thalathan wa thalathin, dan bertahmid alhamdulillah 33 kali. Wa kabbara thalathan wa thalathin, dan bertakbir Allahu Akbar 33 kali. Fatilka tis'un fatilka tis'a wa tis'un. Ya, kalau dijumlahkan semua ada 99. Wa qala tamamul mi'ah, kemudian dia menambah agar supaya sempurna menjadi 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabatil bahri. Akan diampuni segala dosanya meskipun dosa tersebut sebanyak buih di lautan. Ya, maka jangan tinggalkan zikir. Begitu, 33 kali tasbih, bertahmid 33 kali, takbir 33 kali, ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dengan zikir ini dosa kita diampuni Allah meskipun sebanyak buih di lautan. Ini yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan lamcing Pak ya, salam pelencing. Kalau orang Jawa bilang, ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pergi. Zikir, gitu. Ya. Baik, kemudian yang kedua adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul husna, la ilaha illallah mukhlishina lahud din wa law karihal kafirun. Ini juga dibaca, ya, gitu. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi baca, ya, begitu. Kemudian doa yang lain, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi kemudian setelah itu, ya, membaca al-mu'awwidzat. Ya, al-mu'awwidzat itu bisa qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, kemudian ditambah ayat kursi Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ya, jadi begitu. Ya. Karena ada dalilnya, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah, siapa yang membaca ayat kursi setelah salat wajib, lam yahul bainahu wa baina dukhulil jannah ilal maut. Jadi begitu, ya. Tayyib, itu zikir dan doa setelah sholat, ya. Adapun doa-doanya setelah sholat, ya, yang ada nasnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jumlahnya banyak, sangat banyak sekali. Di antaranya adalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an arudda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Ini keluar, ini suaranya keluar enggak? Enggak ya? Nah, kalau keluar kita dikira lagi dikir. Ya. Kemudian ada Rabbi qini adzabaka yauma tub'atsu ibaduk.
Ya Rabb, ya, jauhkanlah aku dari azab-Mu pada hari di mana hamba-hamba-Mu dibangkitkan. Gitu. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi min. Antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Tadi sudah. Ya, ini boleh juga doa. Kemudian Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabr. Nah, banyak doa-doa yang lain banyak juga, ya. Bebas, ya. Kita mau membaca apapun setelah kita membaca zikir yang ma'thurah. Ya, jadi setelah salam maka kita baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa tidak membaca alhamdulillah setelah salam? Kenapa kita disunahkan untuk membaca istighfar? Karena bisa jadi dalam salat kita banyak kesalahan. Beristighfar, memohon ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir-zikir ma'thurat yang lain. Setelah itu bebas. Mau doa-doa yang lain yang bebas, banyak-banyaknya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, sekali lagi bahwa doa setelah sholat ini dianjurkan, ya. Jadi dianjurkan insyaallah. Faqad qila, telah dikatakan, ya Rasulullah ayu du'ai asma', ya. Wahai Rasulullah, doa apa sih yang didengar? Maka Nabi mengatakan jawfil lail wa dubur salawatil maktubah. Doamu ketika di malam hari, di sepertiga akhir malam akan didengar. Dan pada setelah sholat wajib, ya. Jangan sia-siakan untuk memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Tayyib, itulah sunnah qauliyah, ya. Sekali lagi insyaallah nanti besok saya buatkan, nanti saya print, terus saya bagikan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kemudian jamaah yang berikutnya adalah as-sunanul fi'liyah fi shalah, sunnah fi'liyah, gerakan perbuatan. Di antara sunnah dalam sholat itu pertama adalah ittikhadhu sutrati fi shalah. Nah, ya, ketika sholat kita harus punya sutroh. Sutroh itu pembatas, ya. Ini disunahkan. Meskipun sebagian para ulama ada yang mewajibkan, tapi hukum yang paling tepat adalah sunnah. Sebagaimana sabda Nabi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah. Jika salah seorang dari kalian hendak salat, maka salatlah menghadap ke sutra. Wal yadnu minha, dan mendekat. Sutra itu pembatas. Boleh dengan tembok, boleh kalau ada tiang dengan tiang, boleh kalau ada pembatas, memang dibuatkan pembatas, ya bikin sutra dengan pembatas, ya. Jadi begitu, jangan sampai kita sholat kemudian menghalangi seseorang untuk bisa lewat di depannya, ya. Makanya terkadang kalau orang yang nggak paham, ya, sukanya begitu, ya. Kadang sholat di samping pintu, ya, orang mau keluar bingung mau lewat mana keluar, kan begitu, ya. Terkait masalah sutra, meskipun sebagian para ulama ada yang mengatakan bagi yang ingin melewatinya, maka sebenarnya batas dia itu adalah 1 kali sujud. Jadi kalau sudah sujud itu orang boleh lewat di depannya. Begitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan tetap tertahan, tidak diperbolehkan. Cuma kalau dia lewat sudah lebih jauh dari tempat sujudnya, kemudian dia lewat, padahal perintahnya untuk apa? Untuk kita melarang dia lewat. Ya sekali lagi sama-sama jahil. Kalau dia paham, tentunya dia tidak sholat jauh-jauh dari sutroh ataupun dari pembatas, pastinya, ya, jadi begitu. Tapi yang jelas sutroh ini hukumnya sunnah, ya. Sehingga sekali lagi kalau kita sholat dekat dengan tembok, seseorang bisa dijadikan sutroh, Pak, pembatas. Misal ada
seperti Pak Kamal nih ngadap kiblat, kemudian di belakangnya orang sholat itu bisa. Ya. Terkadang wallahu alam ada orang yang mungkin, ya, sekali lagi karena agama itu jangan sampai atas dasar akal. Mungkin karena nggak enak karena saya imam misalnya, saya lagi mau sholat sunnah di belakang dia takbir Allahu Akbar, dia malah menyingkir. Saya mau jadikan dia sutra, dia malah menyingkir. Nah, seperti itu. Karena dia mungkin satu karena merasa nggak enak wah di belakangnya ada ustadz nih imam. Padahal tidak, dia justru membantu, harusnya dia tetap duduk di depan itu. Tidak mengapa. Itu. Ya, kecuali yang duduk di depan gadis itu. Enggak boleh ya. Itu. Jangan ya, jangan kalau gadis. Kalau istri kita sendiri nggak mengapa-apa. Ya. Pernah kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di depannya ada kaki siapa? Aisyah. Nah, tidak mengapa. Tayyib gitu. Kemudian yang kedua sunnah fi'liyah adalah raf'ul yadaini inda arba'ati mawadhi. Mengangkat kedua tangan pada 4 tempat. Pertama ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, angkat tangan. Kemudian inda ruku' ketika hendak ruku'. Allahu Akbar. Ya. Kemudian bangkit dari ruku'. Sami'allahu liman hamidah. Sudah 3 tempat. Tempat yang terakhir adalah bangkit dari tasyahud awal. Nah, ini sunnah. Ya, pada 4 tempat ini sunnah. Ada satu riwayat yang menyebutkan, ini riwayat sahih dari Imam Nasai dan Ahmad. Rasulullah pernah mempraktekkan pada setiap gerakan beliau mengangkat kedua tangan. Boleh. Misal ketika hendak rukuk, Allahu Akbar, bangkit dari rukuk, Sami'allahu liman hamidah. Ketika mau sujud, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Kemudian mau sujud lagi, Allahu Akbar. Kemudian berdiri, Allahu Akbar. Begitu. Ya. Jadi itu diperbolehkan. Gitu. Tapi ya yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW pada 4 tempat ini, arba'atu mawadhi. Ketika takbiratul ihram, ketika hendak rukuk, ketika i'tidal, dan yang keempatnya adalah ketika bangkit dari tasyahud awal. Begitu. Baik. Ya. Kemudian mahallur raf'i wa sifatihi. Ya. Jadi tempat mengangkat dan sifatnya. Thabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah ditetapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yarfa'u yadayhi taratan at-takbir. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Allahu Akbar. Ya. Wa taratan ba'dahu. Terkadang setelahnya ketika mengangkat, ya, Allahu Akbar. Wa taratan qablahu, ya, Allahu Akbar. Nah, jadi begitu. Itu terkadang Nabi melakukannya demikian. Wa yustahabbu an yarfa'al yadaini mamdudatail asabi'. Dan dianjurkan ketika mengangkat kedua tangan maka semua jari-jarinya benar-benar tegak. Jangan begini atau begini, ya. Begini. Tegap, Pak. Ya. Wa yaj'aluhu ma hadhu manqibaihi kama fi hadits Abi Qatadah. Kalau hadisnya Abu Qatadah, ya, sahabat Abu Qatadah mempraktekkan kedua telapak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejajar dengan pundak. Allah, ini. Ya, jadi ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, jadi kita jelaskan nih sesuai dengan dalilnya. Au yaj'aluhuma hadhu udhunaihi kama fi hadithi Wa'il bin Hajar al-Mutaqaddam. Ya. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga. Ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Wa'il bin Hajar. Ya.
dia pernah mungkin melihat Nabi takbir sejajar dengan telinga. Ya. Kalau Abu Qatadah melihatnya Nabi sholat ketika takbir sejajar dengan pundak. Ya. Yang belum saya dapatkan ketika takbir begini. Nah. Allahu Akbar. Saya belum dapat. Ya. Itu. Ya. Kalau bisa jangan begitulah ya. Gitu. Baik, ya itu sifat ketika mengangkat tangan. Kemudian sunnah yang ketiga, adalah wad'ul yumna 'alal yusra fawqas sadr. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian diletakkan di atas dada. Sadr. Sebenarnya makna sadr para ulama, orang dulu kalau menyebut sadr itu adalah depan. Jadi semua solder sampai perut-perut pun solder. Makanya jangan heran kalau ada satu madhab yang ketika sholat sedekapnya begini. Ya. Jangan kaget. Waduh, ini agamanya apa nih? Ya. Karena bisa jadi dia mengikuti satu madhab. Ya. Karena memang diperbolehkan seperti ini. Kan disebut sodr itu semua muqaddam yang ada di depan disebut sodr. Nah begitu ya. Cuma makna sodr yang biasa difahami oleh orang-orang Arab adalah ma fawqa batn, yang di atas perut itu dada. Jadi meletakkan ketika sedekap itu di atas perut dan di atas dada begini. Kesalahan orang memahami dikatakan di atas dada begini. Nah, ini juga salah yang satu. Ya. Jadi nggak ada seperti ini. Nah, seperti ini biasa aja. Jadi, mungkin dingin ya, karena sholatnya di Bogor, ya. Di puncak begitu. Hah? Salatnya batal nanti ya. Baik. Ini seperti yang diisyaratkan oleh beberapa sahabat seperti Sahal bin Sa'ad. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Bahwa kana nasu yu'maruna an yadha'a ar-rajul bersendiri. Baik. Baik. Kana nasu yu'maruna an yadha ar-rijlu al-yadil ar-rajulu al-yadil yumna ala dira'ihil yusra fi shalah. Bahwa manusia diperintahkan, orang-orang diperintahkan untuk meletakkan ya tangan kanannya di atas dira, itu ini di dira. Ya, lengannya. Lengan kirinya di dalam sholat. Ini dira. Jadi begini. Baik, ya. Jadi seperti ini. Dimatiin aja Pak, nggak apa-apa. Matiin Pak. Ya apa-apa. Baik. Insya Allah suara saya masih kedengaran. Dan masih nggak butek-butek. Iya, Pak. Iya. Baik, kita lanjutkan ya.
Kemudian juga penuturan dari Wa'il bin Hajar. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Ia pernah menuturkan sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, kemudian diletakkan di atas dadanya. Nah, begini ya, ketika takbir Allahu Akbar. Ya, begitu. Ini sudah sering saya sebutkan dan ini pun kasus pernah terjadi. Ya, terkadang ketika saya jadi makmum, lalu kemudian ada jamaah yang sholat ketika takbir itu dia karena sekali lagi agama dia fahami dengan akal. Ya. Jadi dia beranggapan bahwa tidak boleh mendahului yang kanan. Ya. Jadi anggota tubuh yang kiri itu tidak boleh mendahului yang kanan. Sehingga ketika takbir mau sedekap, dia seakan-akan mau meletakkan yang kanan terlebih dahulu. Cuma karena ya posisi sedekap itu yang kanan di atas yang kiri, akhirnya diputar begini. Ya. Jadi begitu ya. Luar biasa dia ya. Jadi Allahu Akbar. Mending kalau sekali. Mutarnya banyak Wajib Allah. Iya. Terus kalau ini dalilnya mana, nasnya mana, begitu loh ya. Jadi begitu. Sekali lagi jangan ya ketika dalam ibadah, dalam agama itu jangan sampai kita berdasarkan akal saja, tapi ada dalil yang mengaturnya begitu. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah an-nadharu mahallus sujudi, yaitu melihat ke tempat sujud. Ya. Baik. Yang dimaksud dengan melihat ke tempat sujud ini penglihatan kita, bukan muka kita ke tempat sujud. Kalau posisi muka kita tetap kita menghadap ke arah kiblat. Cuma kedua pandangan kita mengarah ke tempat sujud. Begitu. Ada orang sholat gini. Dengkluk, kan tegap. Ya, jangan dengkluk begini, tegap. Pandangan ke arah tempat sujud. Ya, begitu. Baik. Kemudian yang kelima adalah istiwa'u dhahri fi ar-ruku'i wa adamu raf'ir ra'si aw khafdihi, yaitu meluruskan punggung ketika ruku' dan tidak mengangkat kepala ataupun menundukkannya, seperti yang kita contohkan kan pada pertemuan yang lalu. Wal qabdu bil kafi 'ala rukbataini ma'a tafrijil asabi' wa muba'adatal 'adudaini 'anil jambaini ya. Jadi sifat ketika ruku itu adalah meluruskan punggung, kemudian kepala tidak dungluk dan juga tidak mendangak ya, mengangkat ya. Dan ya kedua tangan ya, ma'at tafrij itu berarti dilebarkan ya. Lalu kemudian memegang kedua lutut kita ya. Wa muba'adatul adudain anil jambaini, kemudian kedua siku kita nih ya untuk diperlebarkan agar supaya tidak menempel ke perut ya, seperti ini. Nah, tapi juga tidak terlalu lebar juga ya, seperti ini. Nah, biasa saja seperti ini. Nah, ya. Jangan juga begini. Ya. Terkadang saya melihat jamaah ada yang sholat ya, yang dia pegang bukan kedua lututnya tapi ini, iya, nggak ada nasnya, nggak ada dalilnya, ya, nggak ada dalilnya. Dia beranggapan kalau lebih ke bawah lebih lurus, nggak juga, ya, nggak juga. Jadi begitu. Ya. Jadi kita ngikuti dalil. Jadi yang kita pegang adalah kedua lutut kita, begitu. Tayyib, sudah masuk ya waktu Isya. Baik. Sudah masuk. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, insyaallah kita akan teruskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala.
masih di sunnah fi'liyah ya. Masih banyak sekali sunnah fi'liyah, ini ada sekitar 13 poin. Kalau kita selesai, maka kita akan masuk di perkara yang dibolehkan dalam sholat. Jadi insya Allah di pertemuan mendatang akan kita sambung. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada yang perlu ditanyakan jamaah, silahkan. Ya tanya. Iya. Tapi mungkin nggak tahu ini masalah ibadah, masalah perbuatan yang baik yang harus dikerjakan. Tapi ada orang pada ini bulan puasa, pada saat itu dia nggak puasa, padahal orangnya sehat dan udah tuh kamu nama saya tuh Ania, terus nggak puasa, tapi terus kemudian ngeluh, mau lebaran begini gitu, mau lebaran begini. Jadi saya memang spontan, saya agak kesal juga sih dengan omongannya mau lebaran. Saya bilang, saya langsung tanya sama dia, kamu tahu gak sih sebenarnya lebaran itu punya yang puasa, kamu puasa aja, udah pakai nanya lebaran. Saya ngomong gitu. Saya kesal sama dia. Ini malaikat bisa marah ini, kita ada orang mati mendadak ini begini nih, malaikatnya langsung marah, kamu cepat udah. Saya mau saya tanyakan, saya boleh nggak ngomong begitu Ustaz? Saya dosa nggak, salah nggak itu? Karena memang dia begitu, ngeselin. Orang nggak puasa ngomong soal lebaran, saya bilang loh, kamu puasa aja nggak lebaran, itu punya yang puasa, kamu nggak puasa jangan ngomong lebaran. Ini bagus malaikatnya nggak marah, malaikat marah udah dicekek. Ya itu beneran Ustaz, saya ngomong begitu. Tapi spontan saya kata saya kesel, dia nggak puasa udah habis makan, mana makannya nggak kira-kira, udah pagi-pagi minum teh kopi itu langsung di nasinya pakai lauk yang enak-enak, ngeluh. Baik, benar ya. Kalau kita lihat substansinya yang disampaikan itu benar. Bahwa memang bagaimana dia mau merasakan Idul Fitri kalau dia belum berpuasa. Karena salah satu makna dari Idul Fitri itu adalah kembali suci. Ya. Meskipun sebagian ulama tidak setuju dengan makna ini, karena makna Idul Fitri itu secara bahasa kembali makan. Sebenarnya sama, kembali makan dengan kembali suci. Kalau kasusnya seperti tadi yang disampaikan, lo ente udah biasa makan, ngapain kembali makan kan? Kan begitu. Harusnya dia berpuasa, lalu kemudian di Idul Fitri itu kembali untuk berbuka, makan di siang hari dibolehkan. Gitu. Atau mana Idul Fitri kembali suci, ya adalah setelah 1 bulan full, ya, kita benar-benar membersihkan semua segala dosa yang pernah kita lakukan. Ditambah lagi dengan kita zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan untuk mensucikan dosa-dosa yang kita perbuat di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan untuk membersihkan dosa-dosa kita selama 11 bulan. Dan di zakat fitrah itu ada satu manfaatnya untuk mensucikan dan membersihkan perkara-perkara yang di situ mengandung perbuatan dosa ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa. Jadi begitu. Jadi benar kalau yang dia maksud pengen dapat lebaran, ya pengen senang-senang barang-barang ya dapat. Tapi makna dari Idul Fitri itu sebenarnya adalah seseorang itu bisa kembali kepada fitrahnya. Seseorang itu bisa kembali kepada kemurniannya, di mana dia dilahirkan itu tanpa ada dosa. Sehingga kesempatan emas di malam ganjil kita mungkin bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Itu yang kita ibadah apapun itu lebih baik daripada kita beribadah selama 80 tahun lebih. Luar biasa. Ya, jadi begitu. Jadi benar apa yang disampaikan Pak Haji. Ya, jadi benar. Ya, tidak mengapa. Tapi ya nggak apa-apa. Dengan gaya guyonnya juga nggak masalah. Kadang orang kalau orang Jawa bilang dipendelii ya takut ya. Dengan bahasa guyon tapi ngena ya bisa. Orang masing-masing untuk menyampaikan gitu. Ya, jadi benar ya. Tapi ngeri juga kalau nyebut ada malaikatnya Pak Haji.
Memang ini saya ngomong begitu. Iya. Ini kalau ada malaikatnya marah, kamu langsung dikecilin pula. Karena malaikat tuh nggak nyekik, paling nyabut ruhnya kan gitu. Bukan nyekik. Iya. Baik ya. Ada lagi? Masalah sutra tadi, Ustaz. Ah. Kalau kita sholat nih, di belakang sudah kosong, kita maju atau diam aja, Ustaz? Baik. Kalau memang di depan kita, ya, kan sekali lagi sutra ini kan sifatnya sunnah, ya. Baik. Jadi kita dianjurkan untuk mendekat dengan sutra, begitu. Kalau memang di depan kita benar-benar kosong, ya, benar-benar kosong, maka mendekat, boleh untuk maju, ya, untuk maju diperbolehkan. Tapi kalau majunya sangat jauh sekali, ya maka andaikan itu kita beranggapan bahwa nggak akan ada orang yang lewat, maka tidak mengapa. Jadi begitu. Jadi kalau maju, sebagian ulama sih membatasi maju tidak boleh lebih dari 3 langkah. Gitu. Misal mubarak nih belakang, atau sholat di belakang pojok, itu maju jalan terus, ya, itu juga iya mengurangi pahalanya, ya, mengurangi pahala sholat, begitu. Makanya mendekatlah, kalau memang ini kita mendekat untuk. Ya. Baik begitu, wallahu a'lam. Cukup? Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.